اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di sini karena cuma pengen satu hal. Saya pengen anak-anak muda yang ada di sini makin semangat untuk belajar agama. Amin. Saya cuma pengen anak-anak muda kita yang sekarang ada di sini insya Allah semua jadi ulama besar. Amin. Masya Allah. Yang gede suaranya jadi ulama nanti. Adat Alwi ya. Tapi saya dengar dari kepala sekolah kita. Ini dengan Masya Allah di sini ada yang namanya program tahfidz Al-Quran. Sehat selalu dengan yaitu menghafal Palura. Dilanjut lagi. Dengarkan kata baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mulia. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang di hadapan kita di sini banyak orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, dan saya yakin mereka yang hadir pada acara ini, mereka menghafalkan Al-Quran sampai mereka hafal Al-Quran nanti di yaumil akhir mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai orang tua, ajarkan kepada anak kita 3 perkara. Pengen anaknya soleh dan soleha ibu? Pengen gagak? Di sebelah sana pengen gagak? Pengen gagak? Pengen anak soleh soleha? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Addibu awladakum bi thalathatin khisalin." Ajarkanlah, didiklah anak kalian daripada 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbu ahli baitin nabi, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ialah wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kita bahas satu-satu. Kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Saya pengen tahu di sini, gimana caranya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan salawat, dengan membaca sejarahnya, dengan mengikuti akhlaknya beliau yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca sholawat, jangan main, didengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat, ya yaum ziham. Lalu juga kita berdoa, kita minta isfa' lana, kita minta syafaat sama baginda
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tadi senang ada orang-orang yang baca salawat dengan khusyuk luar biasa. Karena di dalam qasidah tadi banyak sekali doa-doa untuk diri kita. Dan di saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan semua itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adik-adik kecil kita nih. Nih kalau bahasanya anak zaman sekarang bocil kematian. Nih anak-anak kita nih kecil-kecil baca sholawatnya semangat. Ibu-ibu pada kalah semuanya di sini. Ya bu, ini pada sibuk main HP mulu nih dari tadi. Ayo, nah pada nyir-nyir dah. Pada kemana tuh? Hah? Sama otak, Kadia ya. bisa tapi dikit-dikit bahasa Sunda. Pada kemana? Kita kaset gelis, Kasih beli sih. Ganteng. Yang gelis yang mana? Semuanya gelis. Yang kaset yang mana? Semuanya kaset, masya Allah. Cuma itu doang bahasa Sundanya. Nanti saya pengen tinggal di sini ya. Bahasa Sunda. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aduh. Tadi satu cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua mencintai keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai mereka karena apa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir watilawatil Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Udah dikencar ya. Begitu miris sekarang, begitu sangat disayangkan zaman sekarang anak-anak muda masih gak bisa baca Al-Quran. Aduh. Menjadi sebuah aib, menjadi sebuah kejelekan jikalau seseorang mengaku ia beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Menjadi aib bagi orang tuanya, menjadi kejelekan kepada orang tuanya. Makanya ajarin Al-Quran dari sejak kecil. Mati. Kepencet tadi makanan saya. Saya salah. Makanya ajarin Al-Quran. Tadi saya dengar oleh kepala sekolah kita banyak yang udah hafal Al-Quran di sini, masya Allah. Ada yang hafal Al-Quran di sini, tunjuk tangan. Ada, tapi saya yakin semuanya tawadhu, rendah hati. Ya, semua saya aja belum. Saya belum hafal banyak juz Al-Quran. Saya ngiri sama kalian. Punya banyak waktu, ya, punya guru, bisa belajar Al-Quran dengan cepat. Tadi saya dengar programnya 3 tahun. Ya, 3 tahun bisa hafal Al-Quran. Bayangin, cepatnya luar biasa. Betul-betul. Jadi habis ini punya motivasi belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tentang membaca Al-Quran. Saya juga pengen melurusin kepada anak-anak muda kita tentang akhlakul karimah. Karena nggak jauh dikatakan ada berulah qabla ilm. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya sebelum kita pengen belajar ilmu, belajar dulu tentang ilmu akhlakul karimah. Belajar dulu adab. Karena betapa banyak orang di luar sana, dia sudah berilmu, dia lupa dengan akhlakul karimah. Sehingga apa? Dia melupakan gurunya. Dia belajar dari kecil sama gurunya, udah besar punya ilmu, dia nggak mau lagi ketemu sama gurunya. Miris agak, miris luar biasa.
Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana yang telah kita tahu, masyhur luar biasa kata-kata beliau lebih mencintai orang yang berakhlakul karimah atau adab daripada orang yang berilmu. Adab dulu baru ilmu. Khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik di antara kalian ialah orang-orang yang berakhlakul karimah. Insyaallah kita semua bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh sedikit tentang akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah. Bisa tenang dulu nih. Bisa tenang dulu. Ada satu kisah tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu tibalah hari raya Aid, hari rayanya umat Islam. Suatu ketika ada anak-anak yang lagi main pada saat itu, lagi ngumpul, lagi main senang-senang. Tapi ada satu anak yang sedih. Ia menangis sehingga Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya melihat anak yang menangis tersebut. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai anak kecil? Sedangkan ini pada hari ini ialah yang namanya hari raya Id, di mana kita nih tradisi kita kalau namanya hari raya Id kita semua senang bertemu sama keluarga. Dijawab sama anak kecil ini, bukankah engkau melihat, ini anak nggak tahu ini depannya Rasulullah SAW, bukankah engkau melihat wahai paman, aku pada hari ini di sini menangis sedih di saat teman-temanku sedang berbahagia, mereka senang, mereka bertemu dengan keluarganya, mereka memiliki pakaian yang baru, sedangkan aku di sini sendirian, aku tidak memakai baju, aku pada hari ini sedih, orang tuaku telah meninggalkanku. Baginda Nabi Muhammad bertanya kembali kepada anak tersebut, kemana orang tuamu? Ayahku telah meninggal dunia pada saat ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Ibundaku telah pergi dariku, telah menikah dengan lelaki lain. Ia membawa hartaku, ia membawa pakaianku. Sehingga anak ini menjadi anak yatim. Lalu apakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan anak itu? Apakah baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyemangati anak itu? Tidak. Ia menyenangi daripada hatinya anak itu, mengatakan mulai hari ini ibumu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, dan juga kakakmu Sayyidina Hasan dan Husain, kakakmu juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Senangnya anak ini mengingat akan di depannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajaklah ke rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kasih makan kepada anak tersebut. Anak tersebut kenyang, dikasih pakaian yang baru. Anak itu akhirnya senang luar biasa. Akhirnya sehingga keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW, anak itu tersenyum luar biasa. Anak-anak yang tadinya main di situ nyamperin daripada anak tersebut. Tadi kamu sedih, kenapa sekarang senang? Menjawab anak tersebut, bagaimana aku tidak senang? Bagaimana aku tidak senang? Baginda Rasulullah SAW sekarang menjadi ayahandaku. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menjadi kakakku. Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudaraku. Inilah akhlak baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai ini kita pasti tahu di sini kisah yang mulia, kisah-kisah lainnya di mana ada seorang orang Yahudi yang tidak melihat
kelaparan, setiap harinya mengejek Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tetap memberi makan orang Yahudi tersebut. Atau juga ada satu kisah, ada seseorang tamu yang datang ke rumah baginda Rasulullah. Nabi Muhammad duduk dengan alasnya, tapi ada tamu pada saat itu, alasnya dikasih kepada tamu tersebut, sehingga Nabi tidak memiliki alas sama sekali.